Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur marilah kita Golden Mississippi, Bapak Cekas dan Bapak Denny. Yang kami hormati perwakilan dari Balai Penyuluh Pertanian BPP Cidahu, yang kami hormati Ketua Kelompok Tunas Harapan Pak Ismail dan perwakilan anggota, yang sama-sama kami hormati Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya 1 Pak Tatang dan perwakilan anggota, yang kami hormati Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya 2 Pak Ibron dan perwakilan anggota, yang kami hormati Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya Pak Jujun dan perwakilan anggota, serta dosen pembimbing Lapang KKNP Inovasi. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu indikator pretestnya diselesaikan, mungkin kita akan lanjutkan acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengar sambutan hangat dari perwakilan kecamatan, Bapak Dadang, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil ajmain wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari kita ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita panjatkan ke junjungan urang sadayana Nabi Muhammad SAW, kanggo keluargana, kanggo sahabatna, kanggo urang sadayana. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi yang kedua kalinya, kolaborasi dengan adik-adik yang ada di sekolah. Ilmu yang Pak Haji juga akan diambil oleh adik-adik, juga Pak Haji juga akan mencari ilmu dari Pak Haji ini. Juga ini juga suatu ilmu, sama-sama ilmu akan nanti disatukan. Nanti ada bahan untuk adik-adik nanti sebagai bahan skripsi apa nanti temuan, apalagi nanti di bagian pertanian. Kemungkinan lain lagi dengan di daerah Jawa. Daerah Jawa itu memang sudah biasa membawa apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Babas sebagai Presiden, dan juga yang terhormat perwakilan daripada kecamatan yang saat ini merangkap sebagai sekmat, betul kan? PLA. Dan yang terhormat pada BPP Kecamatan Cidahu beserta rengrengan, yang terhormat para kelompok tani yang ada di sekitar wilayah Desa Babakan Pari, dan juga para undangan yang tidak bisa disebutkan, serta adik-adik kalian dari IPB yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara atau kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani yang dilakukan nanti oleh IPB beserta mungkin dosennya ada ya, beserta dosen yang akan memberikan bimbingan kepada kita semua, pada khususnya kepada kelompok tani, yang juga mana tadi sudah disampaikan ada formulir yang harus diisi, dan itu untuk dapat diketahui oleh adik-adik sendiri sampai di mana kelompok tani ini bisa menyerap nanti apa yang akan disampaikan. Jadi saat ini titik nolnya seperti itu ya, jadi yang diisi itu titik nol ya, nolnya di situ. Nanti setelah ada perkembangan mungkin adik-adik bisa melakukan tes kedua setelah melakukan kegiatan-kegiatan ini yang bisa dapat bermanfaat bagi kelompok dan umumnya bagi masyarakat semua di Desa Babakan Pari ini. Mungkin saya tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cekas atas sambutannya.
Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Ilham. Dan kami ingatkan kembali bahwa panitia sudah menyiapkan konsumsi kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan-sungkan untuk mengkonsumsi makanannya. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan BPP Cidahu kepada Ibu Pita. Waktu dan tempat dipersilakan. Halangin, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Cidahu dalam ini diwakili oleh Bapak PLH Sekmat Kecamatan Cidahu. Yang kami hormati Bapak Kades Desa Babakan Pari, yang kami hormati dari CSR Aqua, dari YKTNI, kelompok tani Desa Babakan Pari, adik-adik mahasiswa yang Ibu banggakan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di kegiatan penyuluhan pertanian bawang merah Desa Babakan Pari dari mahasiswa KKN tematik IPB ya. Yang pertama mungkin Ibu saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua untuk waktunya, untuk kesiapannya meluangkan, mau mencurahkan ilmunya ya di Desa Babakan Pari ini, di kelompok tani Babakan Pari. Satu acana pengetan punten abdi absennya kelompok tani di Desa Babakan Pari sapertosna kehadir sedayana ya. Kangge Harapan Jaya ada, Mekar Tunas Harapan perwakilan ada ya. Terus Harapan Jaya 1 Pak Tatang ya. Oh iya. Harapan Jaya 2 Pak Haji, alhamdulillah tiasa hadir. Mekar Jaya ya. Jaya. Jantan di dia di Babakan Pari Pak Kades nami nate tunas sedayana nate tunas harapan tunas harapan Jaya, Mekar Harapan di BPP, dan mungkin BPP juga akan ini sebagai bahan laporan juga. Setiap kegiatan pasti kami menjadi bahan laporan buat ke ke dinas, dan insya Allah didorong juga ke dinas untuk pengembangan, untuk menjadi program, salah satu program di Desa Babakan Pari ini. Itu mungkinnya tidak banyak mungkin Pak, sakit kendalanya kami terjadi mungkin kayak diskusi oke di cekap sak itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pita atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Iwan Gunawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya, di mana saya bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti sesuai undangan, yaitu adalah penyuluhan tentang pertanian dari adik-adik mahasiswa dari IPB. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakilkan, Ibu Pita sebagai pertanian, Bapak Cadas dari perwakilan dari PT Aqua, serta para ketua kelompok tani yang ada di Desa Babakan Pari, serta adik-adik mahasiswa yang punya hajat. Tentunya perlu kita syukuri bahwa program tahun lalu, yaitu adalah penanaman percobaan menanam bawang merah di kita, alhamdulillah cukup ada hasil. Jadi kita mematahkan mitos bawang itu hanya tumbuh di Jawa. Ternyata di kita juga tumbuh.
Ini mungkin dengan satu ilmu ya penanaman bawang itu, karena tanaman bawang ini adalah tanaman yang mempunyai kekhususan, tidak seperti tanaman-tanaman yang lain asal tanam jadi. Nah ini yang perlu kita syukuri, bahwa di Kabupaten Sukabumi ini baru 3 kecamatan yang berhasil menanam bawang. Di 3 kecamatan, yaitu di Jambang, Sipenan, Kecamatan dan Cidahu. Jadi baru satu kabupaten itu 3 desa di 3 kecamatan. Alhamdulillah berhasil walaupun belum meluas. Karena di kita aja ini baru 1 tahun ini mencoba, karena adik-adik Wasek ini adalah calon ahli pertanian. Kalau nanam mah mungkin ahli bapak-bapak, ya. Ilmu dia yang ahli gitu. Kayak nanam mah yakin saya Pak Ibron lebih ahli lah. Saya mau bisa nurunan Pak Ibron gitu. Tapi adik-adik ini adalah dengan teori dan ilmunya. Dan saya dengar katanya ada dari dosennya juga. Sudah datang belum? Oh, online. Zoom ya lah. Sama saja lah. Nanti dikira saya katanya mau datang gitu. Ternyata Zoom gitu. Supaya kita nantilah kita dengarkan juga. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan atas sambutannya. Sudah terdengar ya suaranya? Oke, ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi saya walaupun lewat online Bapak Ibu, saya sangat senang nih karena di sana sepertinya ramai sekali ya. Antusiasmenya sangat terasa sampai sini begitu. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan ini. Utamanya kepada Bapak Perwakilan Camat Cidahu, Ketua BPP, jajarannya, kemudian Ketua RT, Perwakilan CSR Aqua Golden Mississippi, dan Ketua Kelompok Tani beserta para perwakilannya. Ini tanpa bantuan Bapak Ibu, saya mungkin sangat susah mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan ini sebenarnya salah satu rangkaian ya dari kegiatan mahasiswa IPB melakukan KKNT di desa Betakentari di Kecamatan Cidahu. Jadi di desa Cidahu ini ada 4 lokasi KKN dan mohon maaf sekali saya belum ada kesempatan untuk ke sana. Mungkin sekitar akhir Juli mungkin saya akan ke sana, begitu Bapak Ibu. Dan saat kemarin mahasiswa mengabarkan untuk supaya kegiatan ini, dan alhamdulillah ada beberapa dosen yang ikut menyumbang keilmuannya, seperti Bu Okti ini. Mohon terima kasih sekali Bu Okti dari sekolah bisnis ya, yang akan mengajarkan terkait pemasaran dan bisnis bawang merah. Namun kami juga mohon maaf oleh Bapak Ibu, kemarin mungkin mahasiswa menjanjikan untuk menghadirkan ahli pertaniannya, teknik budidayanya terkait bawang merah. Namun karena tadi keterbatasan, jadi KKN ini banyak nggak hanya di Kecamatan Cidahu, tersebar di berbagai daerah, ada sekitar ribuan mahasiswa dan ahli-ahli bawang ternyata banyak ya. Selain ada dipakai untuk KKN, para Bapak Ibu dosen yang ahli bawang ini juga sedang ada kegiatan lain sehingga waktunya kurang match begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Alhamdulillah ya. Hapunten ini nggak bisa hadir ke sana karena Sukabumi ini sebenarnya bisa. Ini salah satu ya, saya juga orang Sukabumi gitu ya, ada di Cibadak gitu. Tetanggaku. Terus di Sukabumi juga masih ada banyak saudara juga seperti itu. Sebenarnya pengen datang ke sana tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan nanti diminta menemani Pak Dekan, salam dari Pak Dekan Sekolah Bisnis. Jadi saya harus standby di sini karena ada meeting nanti dengan Pak Dekan seperti itu. Mudah-mudahan ini ya rasanya gitu tetap ya kita ada walaupun kita ketemu online, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu secara offline. Saya izin akan untuk servis. Saya diminta nih sama Bu Kita dan teman-teman KKN katanya untuk menceritakan bagaimana sih dari pemasaran bawang merah.
Dan saya pas saya coba cari tahu, oh ternyata bawang merah di Sukabumi ada beberapa kecamatan yang bisa jadi contoh juga seperti itu yang tumbuh baik juga bisa katakan pari. Alhamdulillah. Ada berita 2021 juga ya, panen bawang merah di Cidahu gitu ya. Saya lihat beritanya hasilnya ya secara komoditas bawang merah itu pada kondisi yang lunak, kalau istilah kami di petani ada kondisi yang lunak seperti itu. Di Kabupaten Sukabumi di Kabupaten Sentra bawang merah ini menggunakan Bapak Ibu yang mereka berpotensi yang luar biasa. Yang sayang nih kalau tadi nih para ujung tombak ini tidak mengambil potensi ini secara luar biasa seperti itu. Ini sebenarnya alur saluran pemasaran. Ini petani produsen bawang merah gitu, sebagai produsen, petani itu produsen. Itu ya lanjut. Dan berarti konsumen langsung ada di sini. Ada. Konsumennya apa? Masyarakat, tiap pasar gitu misalnya ya. Ada yang pedagang besar? Belum. Bawang merah kita toko dulu doang dan saya pasar gitu. Banyak yang beli, hampir ribuan. Itu luar biasa. Ya, jadi jangan ngomongin bawang merah ya, turunan bawang merah itu banyak bawang merah aja di toko online itu laku. Kenapa harus online? Habitat mikro untuk hama-hama yang memang sebenarnya ya hama-hama yang sebenarnya tidak perlu dimusnahkan, tapi keberlangsungannya itu penting untuk ekologi di sekitarnya seperti itu. Nah, untuk tanaman refugia ini ada marigold, kenikir, bunga kertas, dan bunga matahari. Nah, selain buat mikrohabitat, tanaman refugia ini juga berfungsi untuk hiasan yang dapat memperindah lingkungan sekitarnya. Mohon dibantu untuk materi yang saya itu dia. Mohon maaf, ditunggu untuk materi yang saya buat ya. Mungkin ini bisa dijadikan pengalaman atau sharing khususnya para petani yang ada di Kampung Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ini materi ini saya susun ya demi saya berkolaborasi dengan Bapak Haji Babas, Bapak saya sendiri, dan saya membuat materi ini dari pertama semenjak saya jadi petani. Jadi saya jadi petani itu bisa dihitung waktu gitu ya, jadi sekitar 2 tahunan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang bisa ditambahkan dengan Bapak Haji Babas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada bapak-bapak, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Kita bisa bertemu di saung. Ini pelatihan bawang merah. Tapi di sini kayaknya saya kurang pantas untuk pelatihan. Di sini lebih cenderung ke sharing pengalaman di lapangan saja Pak ya. Karena saya bukan insinyur ataupun dosen begitu. Ini saya mendapatkan ilmu dari bapak saya sendiri untuk memotivasi anak muda khususnya yang ada di Kampung Babakan Pari supaya bisa bercocok tanam khususnya di budidaya bawang merah. Mohon di next. Adapun beberapa langsung saja untuk tahapan budidaya bawang merah ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan sebegitu detail ya untuk budidaya bawang merah ini. Ini hanya rangkuman yang saya buat. Kalau untuk bukunya saya sudah siapkan di rumah versi di Babakan Pari ya. Versi Babakan Pari yang di budidaya bawang merah
yang khusus di Babakan Pari RT 2 RW 5 bersama CSA begitu. Ini adalah yang pertama itu persiapan lahan. Persiapan lahan ini sangat penting sekali para petani, khususnya para petani yang ingin budidaya bawang merah. Yang pertama itu lahan harus terbuka ya. Jadi misalnya lahan yang seperti dilindungi oleh pohon-pohon yang rindang itu kurang baik untuk bawang merah ya. Yang kedua itu derajat keasaman tanah atau asam tanah atau pH tanah mesti diukur terlebih dahulu. Yang pertama dengan metode digital dan yang kedua dengan metode PTUK ya, dengan menggunakan ini seperti yang para tip diperlihatkan kepada kami ya gitu. Selanjutnya untuk derajat keasaman ini diharuskan dari 5 sampai 7 ya untuk pH tanahnya itu. Selanjutnya apalagi tanah juga harus gembur. Jadi perlu diketahui teman-teman petani untuk para pemula di bidang bawang merah, terutama untuk lahan padi. Nah, misalkan bapak-bapak jika lahannya bekas tanaman padi Pak ya, ini perlu diperhatikan. Yang pertama dibajak terlebih dahulu Pak. Dibajak dengan kalau kami menggunakan kultivator, tapi kalau pertama kalinya itu tidak bisa menggunakan kultivator karena kultivator itu nanti hanya untuk membalikkan tanah dan menggemburkan tanah seperti itu. Dan selanjutnya setelah dibajak ya, kalau dulu dibajak dengan dengan kebok, sekarang sudah modern kita menggunakan kultivator gitu. Nah itu setelah dibajak kita diamkan beberapa saat. Kalau sekarang musim kemarau itu si tanah itu setelah kemarau itu si tanah itu jadi keras. Setelah keras nanti terkena hujan akan gembur sendiri dengan sendirinya. Karena pengolahan tanah untuk bawang merah itu sangat penting sekali, dari pengolahan tanah pupuk dasar sampai ke pemupukan pestisida. Jadi kita belum membahas ke masalah pestisida, kita akan membahas masalah lebih ke pengolahan tanah begitu. Selanjutnya setelah misalkan kita dalam proses pengolahan tanah ini begitu, kita akan buat bedengan begitu. Bedengan ini ini contoh bedengan yang versi kami ya, versi Babakan Pari ya. Ini yang di bawah ini versi Brebes, diperkirakan ini tingginya berapa, 1 meter. Untuk airnya ini 1,5 meter. Ini sangat besar sekali sahabat tani ini. Kalau versi di kita ini yang atas ya, jadi kita menggunakan ada 2 metode untuk bentuk bedengan. Jadi yang metode pertama bedengan tunggal ya, tergantung lahan begitu. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan bedengan ganda. Bedengan ganda ini yang metode yang kami gunakan. Masing-masing bedengan kita menggunakan ukuran 2 meter 40. Jadi 2 meter 40 itu kita bagi 2 menjadi 110 meter gitu ya. Untuk bedengan ini, bedengan tengah untuk tunggal ini sama 1 meter 10, 1 meter 10 dibagi 2. Untuk begitu juga dengan bedengan tunggal. Nah itu mungkin saya tidak bisa banyak menjelaskan ini. Mungkin kita punya waktu 20 menit ya. Ini lama kalau untuk penjelasan bawang merah. Ininya aja ya, kita ambil poin-poin penting. Jadi yang pertama itu persiapan lahan. Terus yang keduanya itu kita pengolahan lahan yang paling utama. Yang ketiga itu tahapan pengolahan tanah yang seperti tadi. Pengolahan tanah itu adalah pembalikan tanah atau penggemburan tanah, pembuatan bedengan itu tadi dijelaskan, pengukuran ini sangat penting
karena kayak tadi yang saya jelaskan bahwa untuk budidaya bawang merah ini yang kita butuhkan itu pH itu dari 5,5 sampai 7 lebih begitu. Jadi kalau seandainya kekurangan, jadi fungsinya dari kita mengecek unsur keasaman tanah itu untuk mengetahui bahwa keasaman tanah ini kurang atau lebih begitu, kering lebih malah lebih bagus begitu. Makanya dari itu kita diusahakan untuk menambahkan kapur galamit. Bisa dimengerti sampai sini untuk teman-teman petani. Nanti ada sesi tanya jawab kalau waktunya cukup ya, Bapak nanti yang ngejelasin. Terus untuk penyiapan benih ini kita belum ya? Oh, belum. Lagi. Next. Nah ini kita alhamdulillah dibantu dengan CSR untuk pengadaan mesin kultivator. Kata Cecas ya, ini adalah mesin kultivator, ini udah zamannya milenial nih. Jadi petani milenial ini yang seperti ini, menggunakan topi dan kaos merah, itu kayak ini aja. Iya. Iya. Nah seperti itu. Ini contoh dari proses pengolahan tanah dari awal seperti itu. Ya seperti ini. Next. Ya ini kalau yang ini setelah kita bentuk bedengan yang tadi saya jelaskan untuk pengukuran-ukurannya. Kalau belum paham bisa dicatat. Makanya kalau untuk pelatihan bawang merah itu bisa siapkan PowerPoint sama bukunya biar hasil dari pelatihan ini bisa bermanfaat, bisa bawa pulang ke rumah. Nah ini adalah apa namanya pupuk yang udah kita fermentasi ya. Kita didampingi dengan POPT Pagian, tapi sebelum kita didampingi POPT Pagian, versi Bapak itu berbeda, tapi ada masukan dari Pagian. Untuk fermentasi pupuk ini kita gunakan dekomposer, terus Trichoderma, dan juga apalagi Pak? Kaptan ya? Iya. Ya dolomit. Nah ini kita fermentasi terlebih dahulu sebelum kita sebar ke bedengan. Jadi ini pekerjaan sehari-hari saya. Ini saya yang ngangkut dari sini sampai ke atas ke sawah desa, gitu ya. Lanjut. Nah benih, untuk benih ini benih ini perlu diperhatikan juga teman-teman para petani bawang merah. Benih ini sangat penting sekali untuk dijadikan nanti kita produksi agar mendapatkan produksi yang bibit unggul, hasil yang memuaskan gitu. Jadi bibit yang seperti ini kami untuk bibit kami datangkan dari Brebes ya, langsung udah oleh dengan Pak Hadi di Brebes. Alhamdulillah kita masih bekerja sama dengan beliau dan masih bersilaturahmi. Hasil studi tour kami bersama CSR. Nah ini hasil dari bibit gitu dari Pak Hadi. Jadi bibit ini harus masa dormansi itu. Jadi si bawangnya ini keadaan itu seperti mati padahal dia hidup begitu. Di masa akut, di masa aktif juga jika di bawangnya ada. Ini kalau misalnya ini sebagai contoh dari bibit bawang merah yang berkualitas kita datangkan dari Brebes. Kita belum bisa membuatkan benih yang seperti ini karena benih yang layak
tanam itu kita harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena kita belum sampai ke situ. Kita masih meningkatkan budidaya bawang merah ini agar semakin meningkat begitu. Nah, jadi untuk bawang merah yang seperti ini, bibit bawang merah ini, sebelum kita tanam itu kita seleksi terlebih dahulu untuk pengendalian nantinya, untuk pengendalian terutama dari fusarium. Nah, nanti untuk penjelasan dari pestisida nanti Bapak yang jelaskan lebih detail lagi. Mungkin saya hanya menjelaskan sampai sini. Nah, ini setelah seperti ini teman-teman tani semua, jadi ini dibersihkan terlebih dahulu ya. Jadi si kulitnya itu dibersihkan seperti ini, dibersihkan. Dan ini kira-kira kalau misalkan ini si bawang ini ada berwarnanya berubah, kan kalau bawang itu warnanya merah keunguan. Kalau misalkan warnanya berubah menjadi hitam gelap, itu berarti benih ini berarti bermasalah. Jadi jangan ditanam, jangan diseleksi aja, dibuang aja gitu. Setelah itu, setelah kita memang ini sudah diseleksi ya, layak tanam, kita potong 1/4 atau 3/4 dari biji. Ini Pak, ini bibit ini dipotong ya, dipotong seperti ini, berarti ini benih yang siap tanam, bagus. Nah, jadi tidak semua bibit yang ada di situ itu bagus semua, jadi perlu diseleksi seperti itu. Nah, untuk pestisida nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Haji Babas seperti itu. Mungkin Nah, kalau untuk akar ini sebetulnya tidak bermasalah. Biasanya kalau kita beli dari Brebes itu sudah dibersihkan dari sananya. Kenapa mereka membersihkan bibit terlebih dahulu? Karena mereka sudah tahu, lebih profesional dari kita. Jadi mereka membersihkan terlebih dahulu, dikarenakan jika ada kotoran misalkan tanah ataupun jamur di dalam di benih ini akan terjadi kerugian pada pembeli. Seperti kita misalnya, itu konsumen akan dijadikan benih seperti itu, pasti bersih seperti ini. Nah, ini adalah jika kita potong para petani sekalian, ini contoh dari yang saya buat. Ciri-ciri bibit siap tanam ini, jika kalau kita potong di tengah, ini akan ada perbedaan warna dari bakal tunas. Ya, dari bakal tunas di tengah ini berwarna kekuningan, kehijauan ya. Kehijauan ini seperti ini, bisa dilihat. Kalau ada yang mau lihat silakan. Kalau mau lihat, ini contoh bibit, berarti yang ini udah siap tanam, bagus. Jadi makanya penting sekali untuk para petani yang baru mau menanam bawang itu harus diketahui tahapan-tahapan awal bagaimana cara menanam bawang. Jadi kita tidak seperti menanam dicap-cap begitu saja. Jadi kita harus ada tahapan yang harus diperhatikan. Insya Allah kedepannya kita akan mengadakan pelatihan, karena ini materi yang sudah saya siapkan, walaupun saya kesibukan sehari-hari yang di percetakan juga menyempatkan waktu saya untuk membantu orang tua begitu. Saya mencari ilmu juga, karena ilmu itu bisa dicari di mana saja begitu. Mungkin apalagi ya, sudah kayaknya ya. Next, pelakuan benih. Nah, itu mungkin nanti Pak ya sama Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak-bapak juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang telah memberikan waktu kepada saya, dan juga Pak Kades ya yang telah datang kepada Saung Butut ini. Terima kasih, dan juga Pak RT, para petani
Siap, maju terus. Tadi apa? Itu motornya tadi? Pak, itu belum? Hah? Terus jawabannya apa tadi? Oh. Petani babakan pari. Mulia sejahtera. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Haji Bapak. Udah di sini aja. Di sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kami atas nama petani bawang merah yang pada hari ini sengaja lewat para mahasiswa kami undang. Adapun masalah tujuan sebenarnya adalah begini, kami khususnya dari kelompok tani Tunas Harapan udah dibalikin tadi ingin kameranya. mengembangkan Tadi bawang merah ini Dibalikin ya? khusus Oke, mantap. Desa Babakan Pari, Oh iya, khususnya lagi untuk sedikit lagi kan? Kecamatan Cidahu. Siap. Jadi tujuannya ingin mengembangkan khususnya untuk Desa Babakan Pari. Kenapa? 3 tahun yang lalu ketemu Pak Kades. Di sini ada segini bawang nih. Pak Kades lagi ngopinya haritanya. Dijingjing kusim kuring ke Pak Kades. Pak Kades kumaha upami Babakan Pari dijadikan desa bawang. Sakitunya dia nanti. Desa bawang jadi gitu. Jadi ngomongnya sakit gitu. Desa bawang kumaha kerah bejakeun kieu gitu. Hayu kan gitu. Akhirnya alhamdulillah nepi ka detik ieu bawang teh ayeuna geus berkembang. Tapi berkembangnya sebatas di dieu gitu encan. Tah ayeuna maksudna para kelompok tani anu aya di Desa Babakan Pari. Tapi kan ukur sababaraha kelompok benernya 4 atau 5 ya? 4 ya. 4 kelompok tani anu diundang. Jadi insya Allah ke depan nama anu 4 iya insya Allah bakal jadi ragi. Lamun ayah huwi ayah nasa korang ragina hiji asa kabeh itu asa. Tapi lamun Desa Babakan Pari ayah 450 kelompok ku 4 oge mahi. Tapi anu 4 itu kudu bergerak itunya. Naon sebab nasib kuring make boga tujuan kadinya ku sabab bawang merah mah menjanjikan. Nah hamake menjanjikan cing sok melaki jadi 10 bener, hargana mahal, urusna tepati hese, umurna kono ya umurna kan ukur 60 poe 2 bulan, tapi tergantung ketinggian anak Paria Babakan Pari ketinggiannya seberapa? 500 lebih, upami teu salah 525 nya bener tuh. Nah 525 mungkin kaluhur umur bawah mungkin kaluhur misalkan lebih kali 500 700 800 kan itu umur bawah mungkin panjang lebih kan 70 hari 80 hari daikeun. Tapi lamun 500 ke handap umurna bisa kurang 30 hari. Nah bawangnya gitu hiji tah geus salah tong jauh teh nepi ka dinya heula. Hiji ukeun ulah panjang teuing tah eta bawang. Kaduana ya bawang mah di mana-mana urang asup angin ini semua tukang make bawangnya. Udah leudiknya. Jadi obat bawang mah. Ya sok tanyakeun
bawang mah jadi obat budak penjeritan dikerok budak ku kunti ku juri ku saya naon sebabna eta sebab dina Al-Qur'an bawang mah ditulis dibawa aya ngaran bawang naon tah cing dina surat naon kumaha kata-kata kumaha ayat kumaha wa adasiha wa pumuiha wa bason wa basoliha tah basol teh nu kieu wa pumiha naon bawang bodas wa adasiha naon kacang-kacang. Jadi bawang mah dibuat ku Allah oge dina Al-Qur'an matak jadi obat. Eta keun badinya nya tah sing kuring mah tertarikna ku ayana hiji eta dina aya dina Al-Qur'an. Ya gitu. Nah, kaya hiji eta kadua katilu yo ayana orang tadi bibit geus dijelaskeun. Ya, bibit anu layak teh kumaha sabab aina haku naon cenah di babakan Bali bisa encan nyen bibit dan meuli bibit teh mahal. Ieu teh Pak Palati mana Palati? Tadi ya. Ayeuna. Palati harga sabaraha duit hargana per kilo bawang bibit? 1.500. 60 hiji ribu 500 60 hiji ribu 500 per kilo. Nah, per kilo sok lamun harga 60.000 kira-kira diurang naon papelakan harga 60.000 mahal tuh kira-kira mahal mentak lamun arek tani karena bawang kira-kira tuh boga duit ulah bejaan aku heueuh arek naon aja melak bawang geper naon teh melak bawang meuni hayang tapi na duit teh boga entong mending melak naon aduh huing itu babari hayang hibur teh bojang jadi gitu eta bawang jadinya di ngabejaan. Jadi maksudnya makna kunaon mah kita bijakeun kieu ku sabab supaya aya persiapan. Jadinya ya, bisa meuli bibitna, bisa meuli obatna. Bisa meuli bibitna, bisa meuli pupukna. Da pupukna ge mahal, da obatna ge mahal. Itu matakan harga bawang mah mahal. Itu sok ayeuna tanyakeun di poe ieu da moal benang 35.000 saha kilo. Iklan bawah. Aku ieu mah nu bogana pacacas asli. Masuk kana ieu eta. Nu bogana pacacas ieu mah. Alhamdulillah terima kasih ka CSR Aqua. Nah jadi melak bawang mah persiapan kitu. Hiji kedua tadi bibitnya dipotong. Naon tujuanna dipotong? Tujuanna keur merangsang tumbuh. Ya, keur merangsang tumbuh supaya contohna urang lamun nyabet cau. Ya, sabat tungguan 2 menit, 3 menit nongho deui. Nah, nya anak cau. Nah, kitu ieu sarua. Sarua jeung eta. Nah, di antarana eta ayeuna penanaman. Cap ditanamkeun. Bawang mah dihitung. Poe ieu nanam. Nah, isukan geus dimusmali sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe. Nepi ka sabulan terus nika 45 poe ka ditu dihitung. Naon dihitungna poena umurna nu dihitung. Ti hiji ti 0 HST ti 0 hari setelah tanam nepi ka 8 poe eta anu dipasikeun anu diparabkeun ka bawang teh POC pupuk organik cair lamun urang ka budak kakarak borocot nah diberi belebui dan henteu ta bawang oge uji ketika pas ditanam berena anu cair eta heula
Tah salapan poe 12 nepi ka 15 kakarak dibere seperti bubur jadinya. Nah mulai 12 nepi ka 15 di 15 tambah 15 tambah 10 kakarak bere deui naon tah Polska tuluy dibere deui NPK diberi deui TSP. Terus 10 poe 10 poe 10 poe 10 poe 15 poe berena gitu di parabanana. Intinya eta masalah pupuk. Jadi pupukna sing hade teu make urea, awas. Urea mah teu sim kuring tahun ayeuna mah make kunaon sababna kusabab halodo. Tapi eta oge ketika setelah tanam, dari sebelum tanam merena ininya jadi kusab halodo gitu. Eta mau kusab halodo salajengna obat-obatan anu dianggo di antawisna fungisida kebanyakan fungisida anu dianggo kusim kuring di dia tina bahan aktif pankosep merek nama mangga bade naon wae oge tapi merek nana bahan aktifna pankosep fungisidana bade antrakol mangga kacamanya. Tapi kumaha cuaca deui kumaha musim ayeuna upami musim hujan pankosep cocok kanggo musim hujan. Upami nu sanes mah seperti ayeuna adopsistromin mah tah keur ayeuna keur halodo gitu. Tapi teu kitu deui kumaha situasi. Lamun situasina memungkinkan tingali bawangna nah bawang teh murungkut atau tedekeun jeceng gauna tedekeun jeceng ka luhur tedekeun yang teh sing luak leok kitu teh daunna teh eta anu kudu dipake adopsistromin yang diantarana bahan aktifna. Terus anu sanesna deui 7 sampai 10 HST. Oh nya kenailah eta mah da Bang Tala saware. Terus nepi ka tapi awas bawang mah bisa gagal panen 10 hari deui ka panen. Sok aik kumaha leles atuh 10 poe deui ka panen tapi bisa panen bisa gagal kunaon kaserangna ku tah ieu tah ngaringkal di daunna tuh nya mimitina eta tah beda jeung anu lempeng malah di Jawa mah disebut ginung lah di Jawa mah padahal eta teh moler penyakitna teh nepi ka iraha ge lamun ngaringkal kieu mah bisa diubaran. Lamun jelema mah di barat ketru mun jelema mah bisa cageuna ngadebat sampurna bisa cageuna lagi bisa kan moal buahna kos kieu gitu tah ngabenul kieu moal itu. Nah jadi penyakit bawang mah di umur 45 hari kadi itu awas hati-hati didinya di 45 hari hati-hati penyakitnya susah dikendalikeunana. Da ari dibabakan pari mah penyakit anu aya teh tah eta. Tah jamurnya. Tah eta wungkul tah nu sing laringkeul tah. Itu ari hileud mah teu pati aya. Jamur eta. Tah kitu nya eta teh. Tapi kunaon eta teh? Di mana asalna?
Da sabarna bahkan paling teh aya penyakit eta teh, tapi sabarna kieu. Lamun cek bahasa keren mah eta teh genetik. Atawa lamun cek bahasa urang mah turunan. Bawaan. Hah? Bawaan. Bawaan. Tapi lamun ti berebes ieu gering, datang ka dieu ge gering. Mata kan kana bawang mah kudu talitina kitu. Asal usulna gitu. Lamun ti ditu lah gering, dipelakeun datang ka dieu ge gering. Itu jadi genetik turunan gitu. Lamun kolot urang boga penyakit gula, anakna kena gula ya ayo aku mau gitu. Jadi turunan intinya. Jadi penyakit bawang mah lupa geus boga hileud mah nya, da hileud mah dohir. Hileud mah dohirnya bisa disemprot ku naon wae ulat dingin aya ulat gerayak aya ulat di urang mah can pati aya sebenarnya mah. Jadinya tah hileud ada hileud gerayak da belang hileud nanti kitu teh mun di urang mah ku sileud jengkal. Ketinggali teh eta. Ketinggali. Ku sileud jengkal di urang mah. Tah eta teh per botolna obatna teh kamari keur kabarebas meuli kebenaran Pak Hadi Meser 250.000 sagede kieu. Namina naon, Pak? Bukan namina naon nya, jadi itu mah geus kebanyak teh di urang mah alhamdulillah eueuh di urang mah. Insyaallah moal aya, tapi nu aya mah nu puguh we tadi teh moler teh eta penyakitna. Nya. Tah, tapi keukeun di urang oge. Di urang we kudu make dua sistem. Hiji obat teh hiji kudu make sistem kontak. Kedua kudu make sistemik. Ya, ari kontak mah begitu obat nempel kana awak hileud, bae hileudna. Ari sistemik mah Begitu ngegel bae. Nah, sistemik mah ketika disemprot ku sistemik mah apa ini ka irah ge anu keuna kana eta teh. Tapi mainna kudu sina barang dahar heula. Bisa kena ngegel we bawang, bae mainna. Dan make sistemik. Tapi hileud eta aya naon kitu aya indungna. Naon indungna? Kupu-kupu. Indungna kupu-kupu. Dina bawang mah kupu-kupu aya dua. Hiji kupu-kupu bodas, kedua kupu-kupu coklat. Ari nu bodas mah eta lalakina. Ari anu coklat mah eta awewena. Udah keresek cek moy. Ingat kana keresek. Tahu miskin buka kadinya mah cerita. Kacau. Ya, jadi iraha kawina. Ujungnya kawina ketika aya bulan purnama. Sang bulan tanggal 14 aku kubu teh kawin. Ketika beres kawin mainan liar kemana? Karena daun bawang ngenog. Nah didinya gitu. Ketika ngenog lila kapanasan. Ketika di enog komo lamun dibere non insektisida mungkin tibatan leungit kalah mungkin loba. Kalah bikin loba entong disemprot awas. Daunna petik pikeun leuwih alus. Mau kana cengek kumaha? Lamun sarua gitu. Karena cengek disemprot ku beberapa macam obat teh kemempan. Moal da kalah ngalobaan dan nyemprotna salah ku insektisida. Itu kuduna kunaon? Minimal ku fungisida. Itu insektisida mah panas. Sok nog hayam. Kegepan we ku urang pira ku teu megar. Sok moal dia. Inung lagi di kekepan megar. Megar. Inung lagi di Lanjut. Nah jadi ulah dipakai insektisida, pakainya fungisida, pakainya bade nu kontak mangga, bade anu sistemik mangga, bade anu cair mangga, bade anu
tepung atau powder ge mangga. Oh ya. Nah, antrakol bisa, antrakol tepung bade kuno eta mangga. Biasa. Ah. Sok di kelompok tadi saha nu bade aya pertarosan sok. Sugan bisa ngajawab nah, teu bisa hampura gitu. Masalah eta pasti tadi terbentuk tidak masalah ini pembiayaan. Sementara asli hanya badai maraba-raba. Sementara kerah di emosi baru pembiayaan. Sugan kita kayak GN otak semacam gerakan orang tua asuhnya. Fasilitasi. Eta mah pan aya ibu kita, aya Pak Caca, eta mah aya di BPP aya eta mah soal eta mahnya, tapi urang anu penting mah ulah lamun tadi di mana di Bogor di IPB nerangkeun pemasaran dari abdi mah sanes wilayahna nya pemasaran mah da abdi mah petani produsen nya gitu. Ca urang mah melak we semacam operasi nya gitu. Gitu urang mah gitu. Jadi urang mah tinggal dan we pelakeun, hayu urang kembangkeun gitu. Urang kembangkeun babak. hektar coba mah. Nyoba mah sagari teh heula gitu. Emang tertarik masalah itu kan tidak tertarik. Mohon masih di IPB harus menun pisannya. Ayo siap cuman kendala kita percaya bahwa gini di penanaman modal penanaman bawang kita ngomong airnya. Mohon Sementara di abdi terkendala tina air kuayana damna hancur nah eta masalahna kena kumaha Pengairan itu benar. Karena kayak itu cenah ka Jawa nyata saluranna teh mau di bangun bicara semacam ulah gitu. nya. Apa masih semacam ulah gedinya. Nah eta mah Bapak asing hade. Sok lo Bapak. Lo di Brebes mah sama bujal bener Pak. Tadi kemarin tahun bulan kemarin 2 bulan nu kaliwat 2 bulan belinya aya kan juga Brebes sakieu Pak. Bedengan deh. Eta palitan sakieu. Naon tujuanna? Pan eta mah dataranna rendah. Di nol eta mah. Ayana di nol. Ketika banjir leb ka luhur bawangna ka keueum. Tapi lamun di jeroan palitna bawangna moal ka keueum teuing di handap. Aya di urang aya banjirna moal. Hujan sakitu gede abreg-abregan kamari dan kana naon. Di urang mah bahkan nyarankeun kamari keur studi banding ka Brebes. Anu teu perlu ditiru, teu perlu diturutan, entong. Anu perlu diturutan sok mangga. Contohna eta paritan. Itu minimal nah di urang 20 cm. Nepi ka 30 beres. Ai di Brebes samet bujal. Sakieu tah. Kamari anyar kene ka ditu 2 bulan nu dikaliwat. Pamit paritana sekitar 30 cm sebetna di saluran air apa perlu disiram apa enggak? Kan kena pasir tanah. Tetap bawang mah kudu disiram. Ari bawang mah kudu siram. Komo ayeuna saperlu sabi nu ayeuna ieu nya. Nu ieu. Pagi sore disiram. Pagi sore ditulis ayeuna disiram. Kudu sanajan bari hujan. Ayo misalkan dari hujan, burit hujan sore buputing atau puting hujan, ditempel we isuk, tingali ayat tepung, nanti ibu, embun tepung wajib disiram, artinya dibilaskan si embun tepung supaya turun buru-buru turun. Namun sebabnya bisa jadi banyak. Sampai ke penghujung acara penghujung kalian, acara rekan-rekan semua selanjutnya akan dilaksanakan postes sebagai indikator keberhasilan. Jadi kami sekali lagi memohon maaf. Ya, dari memang dari teman-teman mahasiswa itu budgetnya hanya bisa untuk konsumsi aja Bapak dan Ibu sekalian. Kita mohon maaf belum bisa menyediakan botram lah istilahnya, belum bisa lewatan siang ini gitu. Jadi setelah proses ini diisi, alhamdulillah acaranya sudah selesai, sudah berjalan dengan selesai. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin kita dari teman-teman mahasiswa masih banyak kekurangannya,
tapi ini jadi pelajaran buat kita semua dan jadi experience juga, jadi pengalaman. Kedepannya pasti nanti akan ada lagi seperti ini, mungkin belajar dari pengalaman juga, lagi kelompok-kelompok taninya di satu tempat, mungkin nggak di tempat Pak Haji Babas, mungkin bisa di tempat yang lain kita bertemu gitu, untuk membahas tidak hanya soal bawang tapi soal yang lainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan semua. Tidak terasa acara hari ini sudah selesai. Saya selaku Master of Ceremony atau MC meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami masih terdapat banyak kekurangan dalam menyusun acara ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang dan membersamai kami mahasiswa-mahasiswi KKN Inovasi IPB tahun 2023. Semoga silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini saja. Harapannya kedepannya akan ada lagi acara-acara seperti ini. Sebelumnya karena tadi dibuka dengan Bismillah, akan kami tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sebelum bubar mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu kepada petugas yang bertugas, dipersilakan. Mulia sejahtera. Terima kasih banyak kepada Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya. Kami dari teman-teman mahasiswa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.